Selamat pagi anak-anak nih semua. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Hari ini Miss akan mengajarkan tentang materi tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Ya, disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya untuk belajar. Oke? Sebelum anak-anak belajar, tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Anak-anak, materi untuk hari ini yang akan Miss berikan yaitu tentang gerakan pemanasan, dilanjut dengan kalimat penolakan, penjumlahan dan pengurangan, serta pengamalan sila ketiga, 4, dan 5 dari Pancasila. Anak-anak, di pembelajaran 5, gerakan pemanasan itu sebenarnya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Gerakan pemanasan itu yaitu gerakan sebelum kita berolahraga atau sebelum kita mengerjakan sesuatu. Bisa juga sebelum kamu belajar, boleh pemanasan agar tubuh kamu segar dengan cara melompat, meloncat, dan lain sebagainya. Perhatikan dialog penolakan berikut. Madu, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Madu, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Di dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin menandakan adanya persatuan yang terlihat dari Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Anak-anak, di pembelajaran 6, Miss akan bercerita tentang dongeng fabel. Tahukah anak-anak fabel? Ya, fabel adalah cerita tentang kisah hewan. Mau dengar nggak ceritanya? Yuk kita baca sama-sama. Dongengnya berjudul Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya lagi sibuk. Sedang Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Pada suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lainnya tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar saling menolong antar teman itu ternyata penting. Di dalam dongeng tadi terdapat sikap gotong royong, saling tolong menolong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain.
Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima dari Pancasila. Di dalam sila keempat Pancasila, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dilambangi oleh kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat yaitu bermusyawarah di lingkungan warga, pemilihan ketua kelas di sekolah, itu termasuk pengamalan sila keempat dari Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangi oleh padi dan kapas. Contoh pengamalan dari sila kelima yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan membantu menyeberangkan seorang nenek, juga membantu memberikan vitamin pada balita di posyandu. Coba perhatikan contoh soal matematika yang diselesaikan dengan sebuah cerita. 193 ditambah 117 dikurang 200. Penyelesaiannya sebagai berikut. Benny membuat layangan sebanyak 193 buah, lalu dibuatkan oleh ayah sebanyak 117 buah. Setelah beberapa waktu layangan tersebut terjual sebanyak 200 buah. Berapa total layangan dimiliki oleh Benny sekarang? Penyelesaiannya 193 ditambah 117 sama dengan 300. 300 dikurang 200 sama dengan 100. Itulah penyelesaiannya. Tugas untuk kalian yaitu 1. Buatlah contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga di masyarakat beserta akibatnya. 2. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. 3. Buatlah soal cerita dengan bentuk soal 367 dikurang 113 ditambah 250. Untuk pembelajaran hari ini, Miss cukupkan sekian. Diulang kembali agar kalian memahami dan tidak lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih.